Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Asih dalam mata kuliah konsep dasar keperawatan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, supaya pembelajaran kita berkah, mari sama-sama kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita akan membahas topik mengenai isu legal dan tantangan dalam praktek keperawatan profesional. Kita mulai bahasannya dari apa itu informed consent. Nah, dalam praktek isu legal keperawatan, informed consent ini sangat dibutuhkan dan sangat penting dilakukan. Mengapa? Karena dalam proses atau tindakan medis, kita harus memberitahukan ya, menginformasikan atau memberitahukan maksud dan tujuan kita melakukan suatu tindakan kepada pasien. Supaya secara legal dan etik itu sesuai dengan aturan dan etika keperawatan atau etika kedokteran. Seperti itu. Nah, kita mulai dari pengertian dari informed consent. Ya, informed consent adalah suatu doktrin yang sumber dasar dominannya adalah segi hak asasi manusia. Jadi, informed consent ini sangat menguntungkan atau sangat bermanfaat ya untuk siapa? Untuk pasien. Karena terkait dengan haknya sebagai seorang manusia ya, pasien sebagai seorang manusia untuk mengetahui tindakan yang akan dilakukan, tindakan medis yang akan dilakukan di rumah sakit. Selanjutnya, menurut Cozier dan Erb tahun 91, informed consent adalah suatu persetujuan oleh pasien untuk menerima suatu tindakan atau prosedur setelah mendapatkan informasi yang lengkap, termasuk resiko tindakan dan kenyataan yang berhubungan dengan tindakan yang sudah disediakan oleh dokter. Jadi dalam form informed consent, kalau teman-teman pernah pernah dirawat ya, menjadi pasien di rumah sakit, pernah dirawat di rumah sakit, itu biasanya dokter atau perawat menyodorkan ya, kertas isinya itu mengenai informed consent tindakan. Mau itu tindakan apapun ya, tindakan pemasangan kateter misalnya ya, pemasangan infus atau pemasangan NGT atau apapun, tindakan apapun itu harus ada informed consent-nya. Supaya apa? Supaya pasien itu dalam menerima suatu tindakan tadi atau prosedur tadi sudah dapat informasi yang lengkap. Tujuannya apa dilakukan tindakan itu dan untuk apa manfaatnya yang didapatkan. Termasuk misalnya untuk pasien yang akan dilakukan tindakan operasi, itu pasiennya sudah diinfokan, sudah diberitahukan oleh dokter mengenai resiko tindakan jika dilakukan operasi ini, gitu ya. Jadi dalam tindakan medis tidak mungkin 100% tanpa resiko ya. Semua tindakan itu pasti ada resikonya. Termasuk teman-teman kalau minum obat parasetamol saja. Parasetamol itu ada efek sampingnya, apalagi tindakan-tindakan yang besar. Gitu ya. Ini cukup dipahami ya. Kita lanjut. Nah, ini bentuk informed consent itu yang pertama adalah dinyatakan ya secara lisan dan secara tertulis. Jadi ya dinyatakan, diekspresikan, baik itu secara lisan, oral, dan secara tertulis ya, written. Terus yang kedua adalah tersirat atau dianggap diberikan.
yaitu dalam keadaan biasa dan dalam keadaan gawat darurat. Nah, ini jadi informed consent ini bisa diberikan kepada pasien atau keluarga pasien ya, baik dalam keadaan biasa saja gitu ya, atau saat di IGD gitu ya, dalam keadaan yang gawat darurat. Misalnya, ada seorang pasien datang ke IGD, dia harus segera dilakukan tindakan operasi ya di bagian otak, dan langsung masuk OK gitu ya, langsung masuk ruang operasi, dan itu dalam hitungan menit ya untuk memutuskan apakah si pasien ini dilakukan tindakan atau tidak. Dan pada saat dilakukan tindakan juga itu sangat krusial ya. Kenapa sangat krusial? Karena berhubungan dengan nyawa pasien ya teman-teman ya. Namanya tindakan musibah gitu ya, pasien datang ke IGD, terus pasiennya tersebut harus diberikan pertolongan dengan cepat, kalau tidak akan menyebabkan pendarahan yang lebih hebat lagi. Oleh sebab itu dibutuhkan keputusan yang cepat gitu ya. Nah, ini untuk bentuk informed consent. Selanjutnya, apa sih fungsi dari informed consent? Yang pertama adalah promosi dari hak otonomi perorangan. Ya, jadi hak otonomi perorangan dari si pasien. Ya. Yang kedua adalah proteksi dari pasien dan subjek. Ya, jadi melindungi pasien ya terhadap tindakan yang akan dilakukan. Terus yang ketiga adalah mencegah terjadinya penipuan atau paksaan ya, atau malpraktek bisa jadi. Jadi ini untuk melindungi pasien, lalu menimbulkan rangsangan kepada profesi medis untuk mengadakan introspeksi ya terhadap diri sendiri. Lalu yang kelima adalah promosi dan keputusan-keputusan rasional. Yang keenam adalah keterlibatan masyarakat dalam memajukan prinsip otonomi sebagai suatu nilai sosial. Nah, ini adalah 6 fungsi dari informed consent. Selanjutnya adalah tahapan dari informed consent. Nah, karena informed consent ini adalah suatu proses, maka ada 3 tahapan yang dilalui pasien dalam proses informed consent, yaitu yang pertama adalah pasien datang untuk untuk periksa ke rumah sakit ya, memeriksakan dirinya ke rumah sakit atau ke dokter untuk berobat atau periksa. Ini fase pertama. Yang kedua, pada fase kedua ini pasien duduk berhadapan dengan dokter atau perawat untuk mengadakan anamnesa. Anamnesa itu pengkajian ya pada pasien, dan pasien dengan sukarela menceritakan rahasianya ya kepada dokter atau perawat. Ya, rahasia ini bisa meliputi kondisi diri gitu ya, bisa curhat secara psikologis gitu ya, ini macam-macam ya rahasianya ya, karena percaya pada dokter atau perawat ya, tapi belum bisa mengenal dokternya ya atau dokter penggantinya nih. Kedua lah. Selanjutnya fase ketiga yaitu dokter memberikan informasi yang jujur ya dan akurat pada pasien sesuai dengan kondisinya. Dampak dilakukan dan bila tidak dilakukan seperti apa dan alternatifnya apa gitu ya. Jadi pada saat prosesnya ini dokter harus menjelaskan dengan detail. Nah, jika melihat kata-kata informed consent, maka ada 3 kata yang perlu kita cermati, yaitu yang pertama adalah informasi, yang kedua adalah persetujuan dan penolakan. Ya, jadi ada 3 kata yang memang harus dicermati. Nah, informasi ini merupakan bagian yang terpenting di dalam informed consent yang harus disampaikan kepada keluarga sebelum melakukan tindakan medis. Jadi harus diinfokan dulu. Yang kedua adalah tentunya kalau misalnya pasien setuju, ya, maka persetujuan haruslah didapatkan sesudah pasien mendapatkan informasi yang kuat. Jadi sudah jelas informasinya, gitu ya, sudah istilahnya maslahat untuk keduanya gitu ya, antara pasien dengan dokternya sudah sama-sama paham apa tindakan, apa manfaat dari tindakan medis yang akan dilakukan. Nah, ini dilakukan persetujuan. Selanjutnya bisa juga dilakukan penolakan ya, seperti di
kemukakan pada bagian awal dan pada alur yang sebelumnya gitu ya, di atas ya, yang tadi Ibu jelaskan bahwa tidak selamanya pasien atau keluarga setuju dengan tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter. Nah, contoh kasusnya misalnya pasien harus dilakukan tindakan amputasi ya, operasi amputasi. Tetapi keluarga pasien dan pasien sendiri tidak setuju atau menolak untuk dilakukan tindakan tersebut. Nah, apa yang harus dilakukan oleh dokter? Apakah marah? Kan tidak mungkin ya kalau marah ya, karena kita harus menghargai hak otonomi dari pasien. Yang pasti kita menjelaskan dampaknya jika tidak dilakukan tindakan tersebut. Lalu alternatifnya. Jadi kan tidak mungkin kalau kakinya misalnya ya, dia punya diabetes, terus diabetesnya juga tidak terkontrol, dan tadi lukanya ya, luka di kakinya itu sudah nekrosis, busuk gitu ya, atau sudah mati jaringannya, berarti kan harus segera dipotong atau diamputasi supaya tidak apa? Tidak menyebar ke organ lain, menyebar ke atas gitu ya, ke bagian organ lainnya. Karena namanya luka ya, kalau tidak diobati dengan baik, maka akan berdampak ke organ lainnya. Nah, itu harus kita sampaikan sejelas-jelasnya dan alternatif yang akan dilakukan gitu ya. Untuk si pasiennya apa? Misalnya terapi madu, ada terapi lintah atau terapi apa namanya? Pakai belatung misalnya ya, atau apa gitu ya. Bisa dengan madu, belatung atau dengan wound care gitu ya, atau dengan perawatan luka yang baik gitu ya. Bisa untuk ya mungkin butuh waktu lama ya untuk proses penyembuhan, apalagi lukanya sudah jaringannya mati ya, sudah nekrosis atau sudah membusuk. Nah, ini perlu Ibu informasikan juga ya, untuk tindakan penolakan ini, misalnya tadi kasus yang amputasi ya, untuk kaki yang diabetes, itu kan alternatifnya bisa menggunakan belatung ya, tapi belatungnya belatung steril ya teman-temannya, bukan belatung yang kita lihat di sampah gitu ya. Nah, ini belatung yang khusus untuk memakan jaringan-jaringan mati gitu. Jadi supaya tumbuh granulasi baru, sehingga nanti ada jaringan yang baru gitu ya. Dan tadi jaringan-jaringan matinya bisa dimakan oleh tadi belatung yang steril tadi. Nah, selanjutnya ini hal-hal yang berkaitan dengan isu kematian ya. Di antaranya adalah autopsi ya, donatur organ, penyelidikan, eutanasia, DNR ya, dan aborsi. Nah, ini kita mulai dari autopsi. Nah, tindakan autopsi ini biasanya dilakukan oleh kepolisian ya, atau forensik ya. Nah, ini pemeriksaan post mortem atau sudah pasiennya dalam keadaan meninggal ya. Autopsi ini adalah pemeriksaan tubuh setelah kematian. Ini dilakukan hanya pada kasus-kasus tertentu yang membutuhkan kejelasan penyebab kematian. Jadi kalau ada beberapa keluarga yang memang pada kasus kriminal gitu ya, tidak mengizinkan anggota keluarganya atau pasien dilakukan tindakan autopsi. Karena terkait dengan kepercayaan ya, teman-temannya, kepercayaan. Kalau di agama Islam, itu jika dilakukan tindakan penyayatan atau penyelidikan, diselidiki lagi gitu bagian tubuhnya, maka si jasad tadi gitu ya, masih merasakan nyerinya. Ruhnya tadi masih merasakan nyerinya, sehingga banyak keluarga yang tidak mengizinkan tindakan autopsi. Selanjutnya, donatur organ. Nah, ini bagi orang yang akan mendonorkan organnya untuk kepentingan medis, ilmu pengetahuan, penelitian, atau transplantasi, nah untuk menolong orang lain yang membutuhkan, ini sudah diatur di United States bahwa yang diizinkan adalah yang berusia minimal 18 tahun atau dewasa. Jadi kalau misalnya pasiennya ini di bawah umur atau lansia, itu tidak bisa dilakukan donatur organ. Selanjutnya adalah penyelidikan. Nah, ini untuk tindakan penyelidikan adalah suatu temuan yang legal
untuk mengetahui sebab dan cara kematian. Ketika kematian adalah akibat dari kecelakaan tadi ya, jadi tindakan kriminal bisa jadi, atau ada penyebab yang akan diselidiki lebih dalam terkait kejadian ya yang terjadi ya gitu. Nah selanjutnya adalah euthanasia. Nah ini euthanasia ini adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas medis ya dalam menghadapi penyakit yang dihadapi oleh pasien tapi tidak bisa disembuhkan. Sementara pasien sudah dalam keadaan merana atau sekarat atau sakaratul maut. Jadi banyak ya petugas medis melakukan tindakan euthanasia. Supaya apa? Supaya tadi pasiennya ini tidak dipersulit gitu ya meninggalnya gitu ya. Jadi bisa lebih mudah dan mudah-mudahan bisa lebih maslahat untuk pasien gitu ya. Misalnya gini ya teman-teman ya, kalau pasien dalam keadaan koma ya dan dia sudah mati batang otak yang mungkin sebelumnya Ibu pernah jelaskan ya. Jika pasien mati batang otak berarti fungsi otak untuk mengatur pernapasan sudah tidak ada ya teman-teman ya. Jadi dibantu oleh mesin ya, mesin pernafasan atau kita sebut ventilator ya. Nah, untuk memasang ventilator juga kan butuh tidak mudah gitu ya. Jadi dimasukkan seperti selang ya bukan ke laring ya, tapi bukan ke laring tapi ke faring ya. Jadi bagian rongga pernafasan ya dimasukkan seperti selang gitu. Dan itu sangat sakit ya teman-teman ya. Bahkan yang sudah expert untuk melakukan pemasangan alat ventilatornya saja itu bisa menyebabkan giginya sampai patah ya teman-teman ya. Gigi pasien yang patah ya karena tindakan tadi kan membutuhkan pakai obeng gitu ya, agak susah gitu. Dan tindakan euthanasia ini memang kalau dalam kasus yang tadi mati batang otak karena sudah tergantung sekali si pasien itu dengan ventilator. Nah, jika ventilator tadi tidak dicabut dari si pasien, maka pasien akan meninggal gitu ya atau tidak bisa melakukan pernapasan dengan normal. Nah, itu salah satu bentuk tindakan euthanasia ya. Dan itu harus disampaikan juga ke keluarga kalau kondisi pasiennya ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk sembuh. Kan namanya jaringan otak, kalau jaringan otak ini rusak, itu tidak bisa recovery seperti kulit atau bagian luka yang ada di tubuh kita gitu. Jadi kalau otak sudah rusak, ya sudah rusak. Kayak teman-teman ya, ada yang stroke, apalagi yang stroke hemorragik, ya itu sulit untuk sembuhnya kecuali yang motorik ya gitu, masih bisa dilatih. Tapi untuk bagian-bagian yang memang bukan non motorik tapi dia vital, nah itu susah untuk disembuhkan. Nah ini pengertian euthanasia nih. Euthanasia berasal dari kata Yunani ya, ethanatos ya, berarti bayi tanpa penderitaan, sedang thanatos itu mati. Jadi dengan demikian euthanasia dapat diartikan mati dengan baik tanpa penderitaan, gitu ya. Jadi ini euthanasia ya. Nah, jenis euthanasia ini ditinjau dari beberapa sudut, dilihat dari cara dilaksanakannya gitu ya. Euthanasia dapat dibedakan atas euthanasia pasif dan euthanasia aktif. Nah, ini kita harus pahami juga ya kalau dalam aspek euthanasia dan di hukum gitu ya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur seseorang dapat dipidana atau dihukum jika ia menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja ataupun karena kurang hati-hati. Nah, tindakan euthanasia tadi kan ingin membuat pasien itu tidak menderita ya. Jadi bukan maksud untuk membunuh gitu ya, tapi memang pasien tidak bisa seperti semula, seperti normal gitu ya, sehingga diputuskan oleh dokter dan
tim medis lain, ya ini dengan pertimbangan yang berat ya untuk melakukan euthanasia ini. Lalu jangan lupa berdiskusi ya, mengajak keluarga untuk berdiskusi mengenai tindakan ini. Ya, jadi harus dipahami juga kepada keluarga ya, ini kita care gitu ya, merawat bukan membunuh gitu ya dalam tindakan euthanasia. Nah ini untuk DNR atau do not resuscitation ya. Konsep mati adalah terlepasnya nyawa dari tubuh, sering menimbulkan keraguan karena misalnya pada tindakan resusitasi ya yang berhasil, keadaan demikian menimbulkan kesan seakan-akan nyawa dapat ditarik kembali. Nah ini secara konsep kematian ada yang memang keluarga atau pasien yang tidak mau melakukan DNR ya. Jadi kalau sudah meninggal ya sudah gitu ya, diikhlaskan. Tapi ada juga yang memang ingin dilakukan DNR jika tiba-tiba pasien henti napas atau henti jantung. Jadi diusahakan gitu ya untuk bisa apa ya, dilakukan tindakan supaya si pasien tadi bisa hidup kembali. Tapi kan yang menghidupkan mah Allah ya, cuman ikhtiar gitu ya supaya bisa berbunyi lagi denyut jantungnya gitu ya, berdetak lagi dan bernafas lagi. Nah, ini banyak juga pasien di rumah sakit yang memang tidak mau ya. Karena kenapa tidak mau? DNR ini beresiko sekali untuk ya tadi memang bisa menolong gitu ya, ikhtiar gitu ya. Tetapi bisa beresiko untuk patah tulang gitu ya teman-teman. Jadi ini kan ditekan gitu ya dalam 5 cm ini ke dalam ya. Dan itu sakit gitu ya teman-teman ya. Bayangkan kalau orang yang meninggal gitu ya, kan kalau secara pandangan agama ya, misalnya di agama Islam ya, jika tadi jasad sudah meninggal, itu masih merasakan kan ya, merasakan sakit. Nah tindakan DNR ini sakit teman-teman ya. Kebayang kalau teman-teman dihantam pakai tangan keras sama orang dewasa ya, ditekan gitu kan, itu sakit ya. Sehingga banyak yang pasien atau keluarga pasien yang memutuskan untuk tidak dilakukan DNR dan tadi mengikhlaskan gitu ya jika si pasien tadi sudah meninggal gitu. Tapi ditunggu dulu ya, tidak serta-merta kalau dalam waktu itu meninggal ya sudah meninggal ya, tapi dilihat dulu, ditunggu dulu sekitar 2 jam. Kalau si pasien tadi 2 jam tadi tidak ada tanda-tanda kehidupan, nah itu dipastikan sudah meninggal gitu ya. Walaupun kita sudah tahu ya dari pupil mata pun melebar gitu ya. Kalau pasien dengan tadi tidak ada tanda-tanda kehidupan, dia kan kalau pupil mata dikasih cahaya mengecil kan ya. Nah ini melebar gitu sampai bulat. Nah itu ciri-ciri sudah tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Nah, selanjutnya adalah aborsi. Nah, ini pengguguran kandungan merupakan awal fetus pada periode gestasi ya, sehingga fetus tidak mempunyai kekuatan untuk bertahan hidup. Aborsi merupakan pemusnahan yang melanggar hukum atau menyebabkan lahir prematur fetus manusia sebelum masa lahir secara alami. Jadi ini seperti yang Ibu sampaikan juga, tindakan aborsi ini kan tindakan kriminal ya. Dan banyak sekali kasus-kasus gitu ya, memang secara uang ini petugas medis yang terlibat usaha kotor ini sangat diuntungkan, tetapi kan tidak berkah tadi ya, tidak halal. Dan tindakan aborsi ini sangat tidak manusiawi ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman pernah lihat video aborsi ya, jadi si bayinya itu ditusuk-tusuk dulu pakai jarum, dicincang istilahnya, baru disedot dengan menggunakan vakum gitu ya. Dan ini sangat kejam sekali ya. Hewan yang buas saja tidak menyakiti anaknya, tapi kenapa manusia ini menyakiti anaknya gitu ya. Dan kalau di ayat Al-Qur'an Maya lebih bodoh, lebih manusia yang rugi itu tadi ya, yang lebih bodoh dari hewan gitu ya. Dan perilakunya tadi ya,
kan kalau di banyak sekali ya ini manusia-manusia yang memang tidak beragama gitu ya melakukan tindakan aborsi, sehingga lebih hina dari hewan gitu ya. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, dengan ditandatangani kesepakatan mutual recognition arrangement MRA ya pada awal 2009, maka perawat luar negeri akan bebas datang dan bekerja di Indonesia. Nah, ini ya. Jadi sesuai dengan nyambung dengan pertemuan kita sebelumnya ya yang membahas tentang isu global ya. Nah, ini harus kita ya jadi tantangan ya untuk Indonesia gitu ya. Untuk SDM kita harus lebih baik gitu ya dibanding dengan tadi SDM dari luar negeri. Mungkin sekian dari Ibu. Mohon maaf kalau pada saat penyampaian ini masih banyak yang kurang jelas gitu ya, atau jika teman-teman ada pertanyaan bisa hubungi Ibu ya melalui Japri. Mungkin Ibu akan memberikan modul ya teman-teman ya, karena di PPT kan tidak semua poin bisa dijelaskan ya, karena butuh waktu yang sangat lama kalau semua dijelaskan ya. Jadi hanya poin-poin penting saja untuk topik tadi ya, isu legal etis ya dalam praktek keperawatan. Silahkan teman-teman baca modulnya lebih lengkapnya gitu ya. Lalu jika ada pertanyaan bisa japri ya kepada Ibu atau di kolom komentar boleh atau via grup. Mungkin dari Ibu ditutup kita perkuliahan hari ini dengan hamdalah ya teman-teman ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Bagi teman-teman yang memang menyimak dari awal sampai akhir, mudah-mudahan berkah ilmunya. Dari Ibu dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.